Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang preprocessing data bagian yang kedua. Ini adalah lanjutan dari bagian yang pertama. Sebelum saya lanjutkan, saya review dulu yang bagian yang pertama. Hari itu bahwasanya data preprocessing itu yang pertama ada data cleaning, lalu yang kedua kemarin ada integrasi ya, data integration, integrasi data. Lalu kemudian ada data transformasi ya, transformation. Lalu kemudian ada reduksi data. Nah, di dalam data cleaning ada 3 hal yang ditangani di dalam data cleaning. Yang pertama data tidak lengkap, lalu kemudian yang kedua adalah data noisy, dan yang ketiga adalah data tidak konsisten. Ya, data tidak konsisten. Nah, untuk menangani data yang tidak lengkap ini, yang pertama kita bisa menghapuskan topelnya, lalu kemudian kita bisa mengganti dengan misalnya null atau unknown itu ya, isi secara manual, isi dengan rata-rata misalkan atau mediannya, isi dengan fungsi regresi ya, dengan fungsi regresi. Nah, kan untuk data noisy sama, kita periksa, kita pemeriksaan dicoret gitu ya. Pemeriksaan, coret. Lalu kemudian dengan metode binning, dihaluskan dengan metode binning. Lalu yang ketiga kita dengan clustering. Yang keempat kemarin dengan fungsi regresi juga. Nah, lalu kemudian kalau data tidak konsisten ya tinggal dikonsistenkan aja. Ya. Konsistenkan, disamakan datanya. Nah, untuk data integration, apa hal yang sering muncul atau masalah yang sering muncul untuk data integration? Yang pertama adalah ada perbedaan nilai atribut. Perbedaan nilai atribut, misalkan ada atribut yang namanya CID, ada atribut yang namanya customer ID. Yang kedua adalah perbedaan, masalah yang sering muncul adalah perbedaan nilai eh, eh, perbedaan representasi ukuran, misalkan tinggi di database yang pertama pakai sentimeter, di database yang kedua pakai meter, dan seterusnya. Ya. Nah, pada preprocessing data yang kedua ini, bagian 2 ini kita akan membahas transformasi data dan reduksi data. Transformasi data, transformer ya, berarti kita adalah merubah. Kata kuncinya adalah merubah data itu menjadi sesuai dengan bentuknya menjadi kebutuhan kita. Bentuknya sesuai dengan kebutuhan kita. Intinya dia adalah merubah. Nah, di dalam transformasi, apa saja yang termasuk dalam transformasi? Penghalusan, pakai metode binning kemarin itu juga termasuk transformasi. Lalu kemudian agregasi, ada normalisasi, ada generalisasi, ada konstruksi atribut. Yang pertama adalah penghalusan dengan metode binning ya waktu itu. Misalkan awalnya adalah seperti ini, lalu kemudian dihaluskan misalkan dengan rata-ratanya. Ini kemarin bin yang pertama, ini adalah bin yang kedua. Nanti untuk lebih jelasnya lihat yang bagian 1, preprocessing data bagian 1 untuk proses binning ini. Nah, ketika ini rata-ratanya adalah 155 bin yang pertama. Bin yang kedua rata-ratanya adalah 182. Maka datanya semuanya berganti menjadi rata-ratanya misalnya. Ini juga menjadi rata-rata bin yang kedua. Menjadi rata-rata bin yang kedua. Ini berarti kita merubah datanya.
Yang kedua, yang termasuk transformasi data itu adalah agregasi. Ini kata kuncinya adalah rangkuman. Kita merangkum datanya. Misalkan dari data penjualan, misalkan datanya ada 10 tahun. Kita punya datanya data harian. Data harian berarti 10 tahun dikali 365 hari, 50 hari gitu kan. Berarti sekitaran 3.650 data. Ini kalau harian. Lalu ini dirangkum menjadi data bulanan. Maka dalam 1 tahun itu kan 10 tahun kali 12 bulan. Maka datanya tinggal 120 data. Atau tinggal kita merangkumnya menjadi data tahunan. Maka tinggal 10 data, 10 tahun. 10 baris data. Ini adalah agregasi, merangkum data. Contohnya, ini contohnya misalkan tahun 2002 ada tahun 2002, tahun 2003 ada tahun 2004. Lalu masing-masing setiap tahun ini ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ini dijumlahkan. Nah, ini adalah menjadi data tahun 2002. 2002. Nih. Sama dengan data 2003. Ini berarti berubah menjadi ini dijumlahkan menjadi data 2003. 2004 juga sama. Ini menjadi data tahun 2004. Ini adalah agregasi. Berarti kan bentuknya berubah ya. Dari data kuartal menjadi data tahunan. Ini adalah transformasi. Transformasi jenis yang ketiga itu ada normalisasi. Kalau normalisasi ini kita lebih menskalakan, datanya diskalakan dalam suatu rentang nilai tertentu. Misalkan kita mau menskalakan menjadi rentang dari -1 sampai 1, atau dari 0 sampai 1. Ya, maka walaupun datanya nilainya jutaan, ribuan, ratusan, maka dia ketika dinormalisasi dia akan berubah nilainya dari -1 sampai 1. Nah, untuk jenis normalisasi sendiri ini ada 3. Yang pertama ada normalisasi min-max, lalu kemudian ada normalisasi z-score, dan ada normalisasi decimal scaling. Ini masing-masing ada rumusnya. Ini metodenya aja sih. Ini rumus untuk min-max, ini rumus untuk z-score, dan ini rumus untuk decimal scaling. Tinggal diikutin saja rumusnya ketika mau menormalisasi datanya. Di dalam praktikumnya itu ada, saya kasih contohnya itu kalau nggak salah pakai yang ini, min-max. Di dalam modul praktikumnya. Lalu kemudian ada generalisasi. Generalisasi ini juga termasuk transformasi, kita merubah bentuk datanya. Ini adalah generalisasi, berarti kita mengumumkan datanya, mengeneralkan datanya. Biasanya berlaku konsep hierarki, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Contohnya, generalisasi. Di sini awalnya adalah data jalan. Data jalan itu ya. Lalu ketika diproses generalisasi, ini Jalan Kutilang Kurnia Jaya Batam berubah menjadi Batam saja. Nih, digeneralkan. Ini Jalan DI Panjaitan Tanjung Pinang, maka ini berubah menjadi Tanjung Pinang saja. Ini adalah generalisasi. Terus kemudian ada konstruksi atribut. Ini adalah biasanya kita ada keperluan untuk membentuk atribut baru. Tapi pembentukan atribut ini kita bangun dari atribut-atribut yang sudah ada juga. Contohnya, di sini kita punya atribut panjang, ada atribut lebar. Oh, saya mau pakai satu atribut aja lah. Misalkan saya mau pakai luas, saya mau membentuk atau mengkonstruksi atribut baru yang namanya luas. Yang mana luas ini merupakan panjang dikali lebar. Ini namanya adalah konstruksi atribut. Bisa jadi ketika kita sudah punya luas, oh saya nggak perlu lagi lah panjang sama lebarnya. Saya pakai luas.
Boleh. Ya. Oke, tadi itu adalah transformasi data. Kemudian kita pergi ke reduksi data. Pengertiannya adalah kalau reduksi data intinya kita mengurangi ukuran data. Ukuran yang besar kita kurangi, entah volumenya, entah jumlahnya, entah jumlah atributnya, dan lain sebagainya. Itu kita kurangi ukurannya. Contohnya, atau ini adalah yang termasuk reduksi data itu apa saja? Agregasi tadi yang kita bahas di transformasi agregasi tadi apa? Agregasi tadi adalah merangkum ya, merangkum data ini juga termasuk reduksi data. Lalu kemudian ada seleksi atribut, ada aneka reduksi, ada kompresi data, ada diskritisasi. Ini termasuk reduksi data. Nah, ini adalah seleksi atribut. Kita memilih nih atribut mana yang mau kita pakai, mana atribut yang nggak kita gunakan. Kalau yang nggak digunakan ya udah kita buang aja. Maka ukurannya kan ketika kita membuang atribut-atribut tertentu kan berarti ukurannya menjadi kecil, berkurang. Maka itu termasuk reduksi data. Ini contohnya. Ini ada atribut nama, ada atribut alamat, ada atribut umur, ada atribut income, student, credit rating, by computer. Ini karena saya mau membuat pemodelan model pohon keputusannya, maka saya nggak perlu nih atribut nama sama alamat. Karena nama sama alamat itu tidak mempengaruhi lancar tidaknya kredit komputer. Nah, di sini karena mau membentuk model lancar tidaknya kredit komputer, maka atribut nama dan alamat tidak saya gunakan, tidak digunakan. Ini adalah seleksi atribut. Ketika ini dicoret kan berarti otomatis ukuran datanya menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah agregasi. Agregasi juga termasuk reduksi data karena tadi kan kalau data penjualan hariannya misalkan ada 3.650, ketika disulap menjadi data bulanan maka tinggal 120 data. Ketika disulap lagi menjadi data tahunan maka tinggal 10 karena datanya tadi ada 10 tahun. Nah, dari ukuran 360 menjadi 120 data aja nih, kan ukurannya menjadi kecil. Atau misalkan dari harian menjadi tahunan nih, maka dari 3.650 ukurannya tinggal menjadi 10. Ini juga termasuk reduksi data, mengurangi ukuran data. Yang ketiga, kompresi data. Kompresi data ini biasanya berlaku untuk data teks, data gambar, data audio, data video. Kita lihat contohnya. Ini mengkompres ukuran gambar. Oh, datanya awalnya seperti ini, data gambarnya. Ukurannya kan besar kalau modelnya seperti ini. Nah, kita kompres menjadi bentuknya seperti ini. Ini ukurannya menjadi lebih kecil fotonya. Ya kalau cuma 4 fotonya yang mau kita olah. Kalau ada 1.000 foto, kan gede banget tuh. Kalau kita menggunakan ukuran foto yang asalnya atau aslinya. Maka kita kompres ukurannya. Yang keempat adalah diskritisasi. Ini kita mengelompokkannya menjadi kelompok-kelompok tertentu. Lihat contohnya. Ini contoh diskritisasi dengan histogram. Awalnya datanya seperti ini ya. Awalnya datanya banyak seperti ini. Lalu dikelompok-kelompokkan menjadi seperti ini. Nah, menjadi 3 data aja. Ini yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Kalau ini kan ada banyak banget datanya. Ini juga termasuk reduksi data. Nah, ini yang terakhir adalah aneka reduksi. Nah, di luar sana, ketika nanti misalkan Anda googling atau Anda browsing, eh, nanti mungkin ketemu metode lainnya atau algoritma lainnya yang digunakan untuk mengurangi ukuran data. Maka itu termasuk reduksi data. Silakan, boleh-boleh aja, asalkan ngerti caranya. Maka di luar sana masih ada banyak metode reduksi data. Baik,
Itu saja berarti tentang materi tentang reduksi, preprocessing data bagian yang kedua. Untuk ya terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.